Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah tahan api. Apa artinya tahan api? Walaupun terbakar, tetapi tidak dapat menghanguskan. Nah, ceritanya begini adik-adik. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat satu patung yang sangat besar. Bayangkan, tingginya itu 30 meter. Seperti rumah tingkat 4 dan lebarnya 30 hasta. Nah, adik-adik, memang patungnya dapat dilihat dari banyak tempat. Dengan satu maksud, bahwa semua orang pembesar di negara itu dikumpulkan. Dan semua rakyat dikumpulkan. Termasuk orang-orang tawanan yang ada di Babylon. Jadi Nebukadnezar bilang, semua harus menyembah patung itu. Tidak boleh ada yang menyembah Allah yang ada di surga. Jadi pada waktu semua orang sudah berkumpul, semua alat musik dimainkan, trompet berbunyi dengan sangat keras, semua sama-sama sujud menyembah patung itu, dan ada yang aneh terjadi. 3 orang berdiri tetap teguh menghadap patung itu. Orang bisik-bisik, "Hei, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah." Lalu raja memanggil mereka. Mari sini. Mengapa kamu tidak menyembah patung yang aku dirikan itu?" Lalu Nebukadnezar bilang, "Sekali lagi diberikan kesempatan supaya kamu menyembah patung itu pada waktu musik-musik itu dibunyikan." Tapi mereka bilang, "Raja, Tuhan Allah yang kami sembah itu akan membebaskan kami dari api itu, dari dapur api itu. Tetapi kalaupun tidak, kami akan tetap menyembah Allah yang hidup itu. Kamu harus menyembah Dia." Lalu mereka dikasih kesempatan yang kedua. Bunyi musik yang keras menandakan semua orang harus datang menyembah patung itu. Tapi 3 orang itu tetap pada pendiriannya. Mereka tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Luar biasa. Dan Nebukadnezar itu sangat marah. "Nyalakan api itu 7 kali lebih panas ya," katanya. Dan betul, api itu dinyalakan dengan sangat panas. Sekarang 3 orang itu diikat. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan marah, tentara-tentara dan prajurit disuruh melemparkan mereka ke dalam dapur api. Anehnya yang pertama adalah, orang-orang yang melemparkan itu justru mereka yang mati. Tetapi 3 orang itu berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Dan 3 orang yang dilemparkan, mereka sekarang melihat ada 4 orang yang ada di dalamnya. Nebukadnezar terbelalak heran. "Siapa itu? Aku lihat mukanya seperti anak dewa." Mereka sama sekali tidak terbakar. Rambut mereka tetap seperti biasa. Malah tali-tali yang mengikat tangan mereka putus semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Nebukadnezar mengatakan kepada mereka, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah dari dapur api itu." Dan sekarang perintah raja berbeda. Dia memerintahkan seperti ini. Semua orang harus menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Justru orang yang tidak mau menyembah, merekalah yang akan dibinasakan. Rumahnya akan diruntuhkan. Dan semuanya akan dibinasakan. Semua akhirnya mengakui, termasuk Nebukadnezar mengakui, bahwa Allah Bapa yang di surga, Allah yang adik-adik dan saya sembah, adalah Allah yang maha kuasa, yang selalu memelihara umatnya. Lihat, tahan api. Anak-anak yang menurut kepada Tuhan akan dilindungi dari segala mara bahaya. Api pun dapat dikalahkan. Mudah-mudahan kita juga tetap di dalam
keputusan kita untuk menyembah Tuhan. Nah, ayat hafalan kita tertulis bahwa dalam Efesus 5, kita itu harus jangan jadi orang yang bebal, harus menjadi orang yang arif, artinya menjadi orang yang pintar. Jangan kita menyia-nyiakan waktu, menggunakan waktu dengan tidak berguna. Gunakan waktu dengan bijaksana, supaya kita boleh menjadi seperti Yesus. Karena apa? Waktu ini sudah sangat singkat. Gunakanlah setiap waktu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa lagi ya.